Banyak yang mencari surga di langit, tapi lupa cahaya itu bisa hilang di dalam diri sendiri. Kita sibuk memandang ke atas, sementara kegelapan diam-diam merayap dalam pikiran dan hati kita. Dari kedalaman bayangan ini, jiwa yang sadar mulai bangkit menapaki sebuah peta kuno pencerahan, Saptaloka, 7 dunia cahaya. Ini bukan dongeng, ini adalah psikogeografi kesadaran yang dirumuskan oleh para bijak zaman dulu. Perjalanan dimulai di Burloka. Ini adalah dunia fisik kita, dunia manusia. Di sini, kita benar-benar belajar dan tumbuh melalui kesalahan. Setiap pilihan untuk jujur, adil, dan penuh kasih yang dalam tradisi disebut menanam dharma, mengukir fondasi kesadaran yang lebih tinggi. Dari sana, kita naik ke Bufaloka. Ini adalah alam pikiran, emosi, dan energi halus. Dunia di mana kita mulai menyadari bahwa pikiran adalah benda berenergi. Ilmuwan seperti Dear Dean Radin dari Institute of Noetic Sciences meneliti bagaimana kesadaran memengaruhi realitas fisik. Bufaloka adalah jembatan di mana kita belajar membersihkan gelombang pikiran, mengatur emosi, dan memahami bahwa kita bukanlah budak dari keduanya. Tapi pernahkah kau merasa di tengah semua pencarian spiritual ini, dirimu justru terjebak dalam ilusi yang lebih halus? Itulah yang menunggu di gerbang berikutnya. Sufahloka atau Svargaloka. Ini sering disalahartikan sebagai tujuan akhir. Namun ini merupakan kebahagiaan sementara dari terpenuhinya keinginan. Karena masih terbelenggu oleh perputaran kehidupan atau samsara. Dalam tradisi, ini adalah dunia kebahagiaan bagi jiwa yang tulus. Namun tetap bersifat sementara, sebuah perhentian yang indah, bukan tujuan. Melampaui kebahagiaan semata ini, kita memasuki Mahaloka. Di sini, kesadaran berkembang menjadi kebijaksanaan dan welas asih yang aktif. Ini adalah tingkat di mana empati bukan lagi sekadar perasaan, tetapi tindakan. Di Mahaloka, kita menjadi saluran cahaya bagi dunia. Kemudian, Janaloka alam pencerahan murni. Di sini, ego personal mulai luruh. Para resi dan mistikus dari semua tradisi menggambarkan tahap ini sebagai pengalaman melihat sang diri. Filsuf Ken Wilber menyebutnya tahap kesadaran psikik, di mana batas antara subjek dan objek mulai mencair. Bukan lagi aku yang berwelas asih, tetapi welas asih itu sendiri yang bekerja. Lalu, apa yang tersisa ketika aku hampir tiada? Yang tersisa adalah penyucian terakhir di Tapoloka. Tapa bukan lagi berarti menyiksa diri, tetapi disiplin total untuk melepas sesu-sesa keterikatan paling halus. Ini adalah proses alami di jiwa yang telah siap untuk penyatuan, bagai api yang memurnikan emas. Dan di puncaknya, Satyaloka bukan tempat dengan mega dan singgasana, melainkan keheningan mutlak, realitas tertinggi. Dalam fisika kuantum, ini adalah latar belakang non-dual dari mana segala realitas muncul. Dalam spiritualitas, ini adalah Brahman, sang sumber cahaya itu sendiri. Jiwa bukan pergi ke sana, ia menyadari bahwa ia tak pernah terpisah dan tidak terlahir kembali. Tapi rahasia besarnya adalah di sini, Satyaloka. Inilah inti dari semua tujuan spiritual sejati. Saptaloka bukan tempat di langit. Ia hidup di dalam arsitektur kesadaranmu saat ini juga. Saat kau memilih untuk diam dan memahami, alih-alih membalas dengan amarah secara neurologis dan kesadaran, dirimu naik dari Burloka ke Bufarloka. Saat dirimu memberikan bantuan dengan tulus, tanpa mengharap pujian atau balasan, maka kamu menyentuh ambang Svargaloka dan melompat ke Maharloka. Setiap niat, setiap tindakan sadarmu adalah anak tangga yang kamu pahat sendiri, menuju cahaya di dalam dirimu. Surga bukan tujuan yang jauh di atas sana, tapi kesadaran yang tumbuh di dalam hati ketika jiwa memilih untuk menjadi cahaya.